Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari SMPN 2 Grogol tercinta yang ikut dalam Duta Anti Korupsi. Selamat datang dan selamat berjumpa bersama kami, Agen Anti Korupsi. Perkenalkan, saya adalah Agen Deva Yuda Andika Rizky. Dan saya, Agen Aning Mela Silviani. Kediri, kaya akan cerita Panji, Putri nan cantik, Dewi Skartaji. Ini kami, Agen Anti Korupsi yang akan melawan laku korupsi. Di sini kami akan membahas tentang agen anti korupsi sebagai gerakan mencegah korupsi yang ada di sekolah. Sebelumnya, apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, pemerintah, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Mengapa bisa terjadi korupsi? Korupsi dapat terjadi karena keegoisan atau ambisi oknum demi memperkaya diri sendiri yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasratnya tersebut. Korupsi juga bisa terjadi karena 3 faktor internal, yaitu gaya hidup yang konsumtif, yang kedua, moral yang kurang kuat, dan yang ketiga adalah sifat yang tamak dan rakus, yang keempat, moral yang kurang kuat, yang ketiga, selanjutnya korupsi yang ada di sekolah yaitu yang pertama adalah menyontek, yang kedua adalah membolos, yang ketiga adalah berbohong, dan yang keempat adalah memeras, dan masih banyak lagi. Mengapa bisa terjadi korupsi di sekolah? tanpa kita sadari, banyak sekali terjadi korupsi yang ada di lingkungan sekitar kita. Pelajar tidak mengetahui apa itu korupsi, lalu mereka membawa tindakan tersebut ke sekolah, yang akhirnya menjadi tren pelajar zaman sekarang. Selanjutnya, cara mengatasi korupsi yang ada di sekolah yaitu yang pertama adalah kita bisa membentuk agen anti korupsi di sekolah kita. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi yang ada di sekolah. Yang kedua adalah memakai aplikasi data tertib poin. Yang ketiga adalah memasang poster dan mengadakan sosialisasi serta kita bisa memberi motivasi semangat belajar kepada siswa. Yang keempat adalah kita bisa memanggil orang tua siswa yang telah melakukan tindakan membolos berkali-kali. Yang kelima adalah memberi wawasan tentang bibit korupsi sejak dini. Kebetulan kami berdua adalah agen anti korupsi yang ada di sekolah kami. Tugas kami adalah memberi motivasi belajar dan mencegah terjadinya korupsi yang ada di sekolah. Jadi, Kesimpulannya, korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan politik maupun pemerintah, tapi juga bisa terjadi di lingkungan sekolah. contohnya adalah menyontek dan membolos. Sekarang ini sudah tidak asing lagi di telinga para pelajar masa kini dan sering dilakukan oleh siswa saat ini, bahkan sudah meluas di Indonesia saat ini. Dengan adanya agen anti korupsi, kita dapat mencegah terjadinya korupsi yang ada di sekolah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jalan-jalan ke Taman Skartaji. Jangan lupa cerita Gili Suci. Mari bergabung bersama kami, bersama-sama melawan korupsi. Tepuk tangan yang meriah untuk OPTD SMP Negeri 2 Grogol, Deva Yuda Andika Rizky dan Aning Mela Silviani. Sudah presentasi 5 menit terlampaui, tersisa beberapa detik saja. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab dan waktu 5 menit akan berjalan ketika Anda menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Silakan, monggo. Terima kasih. Bagaimana menurut saudara jika saudara mengetahui ada
tindakan korupsi di lingkungan sekolah, apakah hanya diberikan sanksi teguran saja, ataukah harus ada tindakan? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Korupsi yang ada di sekolah, yaitu yang sekarang ini sudah tren, adalah menyontek dan membolos. Kita tidak hanya bisa melakukan tindakan saja. Jika kita melakukan tindakan saja, siswa tersebut dapat mengulanginya. Akan tetapi, kita bisa memberikan motivasi semangat belajar dan memberitahukan bahwa pentingnya anti korupsi sejak dini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, lanjut. Saya ingin sampaikan bahwa tindakan tidak terpuji teman-teman Anda bisa jadi karena permasalahan yang ada di rumah. Dia nyontek karena tidak suka belajar. Kenapa dia gak sempat belajar? Karena tidak punya buku. Karena dia sibuk bekerja. Nah, terhadap anak-anak yang demikian, apa yang Anda lakukan ketika ketemu teman Anda karena nggak belajar, nggak punya buku, ya, karena nggak punya waktunya habis untuk bekerja. Apa yang bisa Anda bantu untuk anak-anak ini? Silakan. Baik, izin menjawab. Kita di bumi ini adalah makhluk sosial. Jadi, hal itu sangat wajar bagi kita. Dan saya jika bertemu teman saya yang mengalami permasalahan seperti itu adalah saya dapat membantu dengan meminjamkan buku kepada teman itu. Serta kita bisa memberi semangatnya agar terus berkembang dan mau menjadi lebih baik lagi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Tersisa 13